Nah, saya mengajar di SMK PAB 8 Sampali, sudah jalan 3 bulan lebih. Nah, saya mengampu mata pelajaran sejarah khusus kelas 11. Nah, jadi di SMK itu ada 2 guru sejarah, saya dengan Pak Fatahian Harahap, yang notabene adalah alumni mahasiswa sejarah 2013. Nah, beliau yang banyak mengampu mata pelajaran sejarah. Namun saya diberikan kepercayaan, saya sebenarnya jurusan PPKN. Di SMK saya memang mengampu mata pelajaran PPKN di kelas 10, 11. Nah, tapi diberikan nama lagi untuk mengampu mata pelajaran sejarah. Nah, adik-adik sekalian, perlu kita ketahui bahwa SMK itu adalah sekolah menengah kejuruan. Nah, sekolah menengah kejuruan ini memiliki jurusan-jurusan fokus. Jadi di SMK PAB 8 Sampal itu ada 4 jurusan. Ada manajemen perkantoran, teknik komputer jaringan atau TKJ, akuntansi, dan TBSN, teknik bisnis sepeda motor. Nah, jadi mata pelajaran sejarah di SMK itu adalah mata pelajaran umum. Nah, kalau adik-adik bertanya tentang model pembelajaran apa di kelas, khususnya mata pelajaran sejarah, saya masih berpegang teguh dengan model pembelajaran ceramah. Kenapa? Yang saya akan menceritakan ulang sejarah kembali. Artinya begini. Nah, karena beda siswa SMK dan SMK. SMK ini lebih fokus ke kejuruannya. Nah, contoh saya mengajar di akuntansi, yang notabene kita ini mata pelajaran umum. Nah, mata pelajaran umum loh. Jadi ya bukan alas sebenarnya, tapi memang ya mengingat pemahaman anak sekarang. Bukan hanya di ya, saya memang beberapa kali ngajar di luar juga, ya sama pengetahuannya tentang sejarah itu atau minat membacanya, apalagi mata pelajaran sejarah itu sangat rendah. Nah, jadi untuk model pembelajaran yang saya boleh kembali karena kita mengikuti kurikulum di luar ini, ya kan, mendalam yang sudah diperbarui kembali oleh pemerintah. Kita mau mengikuti itu, namun tetap mengkombinasikan. Kenapa demikian? Nah, mata pelajaran sejarah ini pada intinya harus banyak membaca. Kan baca mengulang histori atau sejarah masa lalu. Nah, seandainya saya menerapkan model pembelajaran yang lain tanpa mereka membaca, tanpa mereka minimal mendengar cerita-cerita sejarah kelam, ya apa fungsi model kita gitu. Jadi saya tetap berpegang teguh namanya model pembelajaran ceramah, supaya apa? Supaya merestorasi ulang pemahaman mereka, minimal mereka tahu. Contoh di kelas 11 itu kan materi pertama itu sejarah kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Indonesia. Nah, saya ceritakan bagaimana kedatangan Portugis, Spanyol, Belanda, jadi itu kembali apa yang saya katakan tadi, model saya itu tetap, karena saya memang baru jalan 3 bulan saya mengajar ya, saya merestorasi ulang pemahaman siswa. Nah, mungkin saya adik-adik bahwa tahu juga kan, ini kan kalian pendidikan sejarah, nggak mungkin kalian buat model pembelajaran case method, contoh berbasis masalah atau dengan namanya brainstorming segala macam dan lain-lain lah, model pembelajaran yang biasa kita pelajari di kampus, ya kan, belum bisa. Karena ya situasi mengajar itu berbeda.
Itu poin intinya. Yang mungkin ini bisa menjawab poin intinya. Coba saya kasih metode pembelajaran dengan berbasis masalah contohnya. Ini segala macam. Mereka pelangak, mereka bengong. Apa yang sedangkan mereka nggak membaca. Kita kasih dalam deep learning itu di kurikulum terbaru ya. Tentunya kita tetap mengedepankan namanya literasi. Literasi itu kita kasih 10 menit membaca. Ya dibaca pun ya harus dijelaskan ulang, harus diceritakan ulang. Apa itu dia? Generasi sekarang ya begitu. Ini bukan apa ya? Inilah pengetahuan tentang sejarah. Apalagi ya kita harus pahami beda anak SMA dengan anak SMK. SMK itu memang langsung prakteknya bang. Jadi kita ya masuk minimal bekal kita itu adalah mereka bisa memahami, mereka bisa ya terinspirasi atau termotivasi dari beberapa pertemuan kita membahas tentang sejarah ya, sehingga mereka paham. Nah intinya saya sebagai guru sejarahnya yang mengaku pelajaran sejarah di kelas 11, saya akan tetap namanya merestorasi ulang, perbaiki ulang. Nah, saya nggak mau langsung model metode pembelajaran yang lain-lain. Kita bangun fondasi awal. Karena ini kan sepertinya memereng. Kita bangun lagi fondasi awal, ya supaya minat belajar, minat membaca siswa itu lebih baik atau meningkat. Nah itu dia dulu. Selanjutnya bang, dari 3 bulan abang mengajar ini ada nggak hambatan-hambatan yang abang hadapi? Karena kan pasti siswa SMK beda kan sama siswa SMA. Iya. Hambatannya. Oke. Nah mungkin kawan-kawan tahu mengenai hambatan. Tentunya kalau masalah hambatan sebagai seorang guru ya harus memiliki solusi-solusi dulu. Kalau masalah hambatan ya artinya ya ada, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Mungkin kalian nanti akan masuk ke sekolah atau mengajar nanti pasti memiliki hambatan. Apa sih hambatannya? Contoh minat belajar siswa, ya kemudian apa lagi ya, pemahaman siswa. Apalagi kita membawakan ya mungkin materi itu menurut kita, kalau kita cerita masa lalu, kalau saya SD dulu sampai SMP saya paling senang dengan mata pelajaran sejarah. Bangga saya, paham saya, buku itu pasti terus saya baca, saya bawa terus buku yang berkaitan dengan sejarah. Namun masa sekarang sangat berbeda. Ya syukur Pak kami mau belajar akan gitu, aduh padahal untuk mereka. Nah itu yang harus menjadi pembenahan guru. Nah guru mata pelajaran apalagi khususnya sejarah. Nah tetapi di SMK itu SMK PAB 8 Sampali tetap menekankan atau tetap mendorong siswa agar tetap termotivasi, terdorong untuk minat belajar. Supaya apa? Karena mereka lah generasi-generasi selanjutnya. Ya, SMK kita itu sangat berupaya keras, sangat memperhatikan siswa. Artinya ini adalah apa yang saya alami. Mulai dari kepala sekolah, Wakasek, bidang kesiswaan, BK itu sangat memperhatikan namanya perkembangan siswa. Nah, kembali kepada saya gurunya ya, saya harus menginisiasi supaya bagaimana pembelajaran sejarah itu dikemas walaupun dengan metode ceramah. Yang notabene-nya kalau zaman sekarang metode ceramah itu katanya nggak relevan, tapi ini relevan. Mereka lebih tertarik dengan hal seperti itu. Kenapa? Karena dengan metode ceramah atau menceritakan ulang kembali sejarah-sejarah masa lalu,
Mereka lebih tahu. Oh seperti itu mereka sebenarnya pengen tahu. Mereka sebenarnya mereka sebenarnya orang-orang cerdas, tapi pada bidangnya masing-masing. Nah, kita guru juga harus memahami masing-masing siswa, kan begitu. Memiliki kecerdasan di bidang masing-masing. Nggak mungkin semua kita sama ratakan. Nggak mungkin kita ajari namanya ikan untuk manjat pohon, kan begitu. Maka kita tetap menjas anak itu ya nggak bisa, kan gitu. Nah, jadi kita harus menginisiasi bagaimana supaya menceritakan ulang itu ya bagaimana ya. Pertama dulu kita kembali seperti anak-anak dulu. Saya dulu ya orang tua saya menceritakan itu seperti dongeng, kan begitu. Dongeng tertarik kita kalau orang tua cerita. Ya kan saya begitu. Mereka tertarik, mereka antusias. Bahkan nggak ada yang ribut. Sekelas anak SMK itu nggak ribut. Kalau kita udah cerita sejarah, cerita perang, cerita masuknya Belanda, cerita masuknya ya kenapa Belanda itu bisa negara penjajah bisa dijajah oleh Prancis, kan gitu. Bahkan mereka antusias mendengar itu. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa sekelas anak SMK itu atau setingkat anak menengah ke atas itu ya menurut saya sangat bagus. Nah, itu dia. Jadi berarti kan bukan artinya minat belajar mereka yang kurang. Bagaimana kita menginisiasi supaya mereka belajar dengan baik? Bagaimana kita menginisiasi supaya mereka memiliki pemahaman yang baik? Itu sih. Kalau masalah tantangan tadi ya tentu pasti ada. Tapi sebagai guru, apalagi kita guru yang masih freshnya, muda, ya jiwa kita masih muda ya, sering berbaur dengan siswa adalah langkah awal, langkah yang baik supaya apa? Supaya kita didengar, supaya kita menjadi tauladan di kelas itu. Ya akhirnya proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar itu berlangsung dengan baik. Itu saja. Ya mungkin memang tiap yang seperti kata Bapak tadi, model pembelajaran yang Bapak gunakan itu model ceramah, Pak. Nah, saya ingin bertanya langkah-langkah awal apa sebelum Bapak melakukan model ceramah itu, step by stepnya? Ya, itu tentu saya tetap mengikuti pedoman RPP, mulai dari pembukaan, menyapa, dan lain-lain. Ya kan, kemudian saya pertama sebelum saya itulah dulu pembukaan. Kemudian saya memiliki beberapa pertanyaan pemantik supaya mereka berpikir kritis. Nah, contoh mengenai contoh di bab 1 tadi, sejarah kolonialisme dan imperialisme masuk ke Indonesia, saya akan mengemas beberapa pertanyaan menarik yang sekiranya bisa dijawab, mulai dari pertanyaan basic atau dasar, kemudian agak naik level. Nah, itu dia. Saya kemas dulu pertanyaan pemantik itu. Supaya apa? Supaya awal dari pembelajaran itu mereka bisa berpikir. Karena kan begini, kita tidak memungkiri bahwa perkembangan teknologi itu sangat pesat. Hidup kita tidak terlepas dari namanya handphone. Nah, jadi saya mengajar itu, ya saya bukan nahan handphonenya, tapi saya suruh masukkan dulu. Supaya apa? Karena kita belajar menggunakan handphone itu menurut saya belum bisa mengkolaborasikannya. Anak-anak akan tidak fokus. Anak-anak akan namanya buka TikTok, WhatsApp dan lain-lain. Kan begitu. Makanya saya tetap berpegang teguh
Ya udah, silakan masuk. Pas saya masuk, akan saya suruh anak-anak itu untuk, ya udah anak-anak sekalian silakan disimpan HP-nya ke dalam tas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, itu, apa kabar kita hari ini? Nah, oke. Jadi saya sapa mungkin bisa 1, 2, 3 orang. Saya tanya bagaimana kesehariannya di rumah. Itu dulu. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat siswa. Nah, kemudian kita meng-cross check dulu materi minggu lalu. Meng-cross check minggu lalu kira-kira materi kita apa ya? Mungkin ada 1, 2, atau 3 orang yang bisa, cerita bapak kemarin begini pak, gini. Oke. Nah, saya pertanyakan ulang. Baru kita buat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sekiranya bisa ditangkap mereka. Nah, kemudian mereka menjawab segala macam, baru masuk pada poin intinya. Kita ceritakan atau kita masuk materi selanjutnya. Mungkin subbab selanjutnya. Nah, setelah itu kita berikan pemahaman kepada siswa atau kita kembalikan kepada siswa apa yang didapat dari penjelasan kita atau cerita ulang kita mengenai pembelajaran sejarah tadi. Nah, jadi ya mereka akan, setelah kita cerita itu, mereka akan, beberapa itu kawan teman siswa itu akan mencatat. Itu tanpa saya suruh. Ini bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga. Beberapa itu poin-poin penting. Ya memang pertama memang saya ingatkan. Pertama saya masuk, setiap saya akan menjelaskan, saya tidak akan pernah menyuruh Anda untuk mencatat. Karena dari dulu kita sejarah, bukan hanya sejarah, PPKN, bahasa Indonesia itu disuruh untuk mencatat sampai bab selesai. Nah, itu hal yang sangat membosankan bagi siswa. Nah, kan gitu. Ya udah, saya menjelaskan hal-hal penting itu saja dicatat. Yang sekiranya penting ya dicatat gitu. Nah, itu step by stepnya. Maka saya kasih pertanyaan nanti, kemudian saya pada poin intinya akan saya jelaskan, saya ceritakan ulang kalau memang perlu diceritakan ulang supaya membangun konstruksi pemahaman siswa ini. Supaya jangan salah tangkap mengenai sejarah ini. Kan terkadang seperti itu. Kita membangun perlahan dasar ini. Karena sungguh sangat lelah sekali kita kalau kita tidak memahami psikologi siswa, kita tidak memahami karakteristik siswa di kelas itu. Asal dardor buat PPT menjelaskan seperti dosen atau buat berbasis masalah, silahkan kalian presentasi segala macam, apa yang mereka pahami. Sedangkan bekalnya itu harus kita jelaskan dulu. Kena dia, itu mendalam. Itu di kurikulum mendalam itu kena sama masalah siswa itu. Ya, sampai ke dasar-dasarnya kita jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Enggak seperti kita di kampus, teman-teman mahasiswa. Enggak seperti di kampus, datang dosen, letak laptop, dia menjelaskan presentasi, ya kan, sambil buka laptop kita mencatat segala macam. Kita tidak seperti itu. Saya rasa tidak seperti itu. Siswa sekarang harus direkonstruksi ulang. Kita harus memang betul-betul, kalau memang ada tujuan kita tertentu atau memang betul-betul kita ingin menyelamatkan pemahaman mereka lah minimal. Ya sebagai guru ya kita harus banyak-banyak bersabar. Ya kemudian tentunya saya tetap akan memberikan penugasan, namun penugasan itu akan tidak banyak. Ya, 1 atau 2 soal atau 3 soal saja saya berikan. Nah, namun bisa dianalisis, analisis panjang dia. Jadi dia bisa menceritakan ulang apa yang saya jelaskan tadi. Itu soalnya, apa yang dia dapat dari saya menjelaskan tadi. Mungkin itu pertanyaannya. Sampai dengan saya buat poin-poin pertanyaannya lagi. Ya paling banyak saya memberikan soal 3, 4 sampai 5. Sampai 10 sampai 20-an. Nah, kami menggunakan ada buku paket yang dipinjamkan dari sekolah. Memang sekolah sangat peduli untuk siswa menyediakan buku paket dipinjam dari perpustakaan.
Kemudian ada juga menyediakan buku LKS sebagai penunjang belajar untuk siswa. Nah, itu harus kita sinkronkan antara buku paket dengan buku LKS. Nah, itu hebatnya kita sebagai guru ini. Jadi harus mensinkronkan. Mungkin agak sedikit berbeda penunjang materinya. Ini materi keduanya, tapi harus kita sinkronkan. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan anak-anak itu yang sedikit. Ya kita goyah sebagai guru sejarah. Kita memang guru sejarah ini harus banyak membaca juga, harus belajar. Bukan berarti kita udah SPD nanti nggak kita belajar, enggak. Semakin naik zamannya, semakin berkembang zamannya, kita memang harus giat belajar seperti mereka, jauh seperti mereka. Supaya apa? Supaya jika ada pertanyaan yang mungkin yang kritis, kita bisa menjawab. Ya mereka memang menggunakan handphone, tetapi handphone itu ya intinya sebenarnya bisa ditanyakan di Google kan begitu. Tapi ya dia pengen penjelasan dari kita. Kenapa? Karena guru ini memiliki rasa pendekatan. Itu dia, ini kuncinya. Kenapa guru ini tidak bisa tergantikan oleh teknologi? Karena itu tadi, karena ini kita memiliki rasa, kita memiliki cara pendekatan yang baik. Ya, karena bisa semua kalau sejarah bisa aja menggunakan handphone, kita dengar segala macam, masuk nggak? Belum tentu. Nah, itu dia mungkin. Jadi step by step tadi udah saya jelaskan. Kemudian ya di mata pelajaran sejarah ini ada 2 SKS, 2 les. Kalau di berapa 2 SKS? Kalau kami itu 40 menit, nggak sampai 40 menit. Bagaimana ya kita bisa memadatkan materi? Kita tentunya memiliki pegangan. RPP mau belajar. Nah, belajar learning. Pasti kita memiliki pegangan. Jadi sita itu step by step itu tentu kita ikuti dengan baik. Nah, sekalipun kita terus mengkombinasikan ya fakta-fakta yang terjadi saat kita belajar begitu. Itu sih kira-kira yang bisa saya jelaskan. Nah Pak, selanjutnya itu seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwasannya model yang Bapak gunakan itu model ceramah ya, dan juga langkah-langkah yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, gimana hasil belajar siswa itu? Apakah ada peningkatan dari model ini dari model yang lain, Pak? Nah, begini. Jadi kalau masalah peningkatan, saya lihat secara langsung minat belajar mereka tumbuh. Kenapa? Karena mungkin ya di SMP atau di SD, SMP, ini mohon maaf, mungkin mereka cara pengajarannya berbeda. Mungkin hanya sekedar mencatat, kan setelah mencatat cabut tangan, simpan buku. Jadi mereka jadi lebih tertarik, penasaran dengan story atau cerita sejarah ya masa lalu, kan begitu. Khususnya saya kelas 11. Jadi mereka saya tantang. Biasa itu saya tantang. Silahkan kalian cari sejarah kolonialisme dan imperialisme selain dari buku ini saya buat. Jadi mereka di sekolah nanti atau pulang sekolah itu, atau nanti kami ada guru bahasa, ya kan? Jadi mereka akan berpartisipasi aktif di situ. Kemudian setelah nanti masuk sekolah, masuk mata pelajaran saya, jadi sebelum saya menjelaskan, saya cuma memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian mereka akan menceritakan apa yang didapat mereka. Setelah saya suruh anak-anak itu untuk mengambil atau menelaah cerita-cerita sejarah atau fakta-fakta sejarah masa kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Wow, mereka itu sangat saling sikut, saling artinya terjadi diskusi di situ. Itu dia, terjadi diskusi di situ.
antara si A, antara si B, terjadi diskusi. Namun fakta yang saya dapat segini-segini, datang lagi si anak. Itu tidak bohong. Kita tantang anak-anak itu. Supaya apa? Supaya mau menelusuri. Digunakan handphone ini ada manfaatnya untuk mereka, bukan hanya sekedar main game. Kalau untuk perempuan scroll TikTok, marketplace dan segala macam, jangan. Ada manfaatnya, pasti dicatat itu. Saya periksa terus catatan mereka. Saya terus tanda tangani catatan mereka. Karena saya katakan setiap tanda tangan ini akan berlaku untuk kalian. Udah, mereka kan udah. Jadi kelas yang saya ambil itu adalah TKJ 1, akuntansi, dan TSN. TSN, bayangkan laki-laki semuanya, segala macam. Saya masuk itu nggak ribet. Dulu saya itu dia dari main HP orang itu main game. Pas saya masuk les terakhir itu, udah diam. Baru Pak tanya, ini pertanyaannya kan gitu. Saya juga harus ada bekal dong untuk menjawab itu. Ya memang saya sudah siapkan. Pasti akan bertanya seperti ini, pasti akan ini. Saya siapkan itu. Sehingga apa? Sekelas anak TSN pun akan mampu memahami pembelajaran sejarah. Akan berminat mereka pembelajaran sejarah yang notabene-nya dari dulu kata orang tidak membosankan. Bukan hanya sejarah, PPKN, bahasa Indonesia yang tanpa dicatat. Mungkin sekarang karena teknologi berkembang, ditanya ke Google atau difotokan udah ada jawabannya. Tapi kita tidak seperti itu. Itu bagaimana caranya kita mensiasati pembelajaran itu dikemas dengan baik dan menarik. Sekalipun metode kita ceramah, tapi kita bisa mengkolaborasikan, mengkombinasikan. Supaya apa? Supaya pemahamannya lebih baik. Kita merekonstruksi ulang. Lagi-lagi saya bilang merekonstruksi ulang pemahaman mereka. Nah itu dia. Jadi ya yang saya dapat secara langsung adalah mereka mulai minat belajar, kemudian mulai aktif di kelas. Artinya saya bukan menskreditkan pembelajaran sebelumnya. Mungkin ini lebih karena saya dekat dengan siswa saya, mungkin lebih terpantik mereka belajar. Pendekatan itu mungkin. Itu saja sih. Pak, selanjutnya ini yang terakhir, apa saran dan motivasi dari Bapak untuk kami dan yang lainnya, mungkin para calon-calon guru dan juga guru-guru muda untuk kedepannya? Saya sebenarnya juga guru muda ya, baru 3 bulan. 3 bulan ngajar. Saya juga mahasiswa Unimed lulusan PPKN. Jadi yang saya rasakan ini memang saya nggak tahu memang nasib saya jadi guru. Tapi ada senior saya pernah mengatakan seperti ini, sabar, kamu memang mungkin tidak ditakdirkan jadi guru atau lainnya, tetapi apa yang di hadapan itu dulu coba. Jadi ubi yang ada di dapatmu, ubi dulu makan. Jangan menghayal beras, jangan menghayal nasi. Jadi ya, siogianya kita lulusan yang titel SPD, sarjana pendidikan. Ya anak muda sekarang jangan gengsi. Kita sekarang jangan gengsi untuk mengajar. Jangan lihat dari gajinya. Jangan pernah lihat dari gajinya. Lihat, kalau kalian nanti ngajar teman-teman mahasiswa, ini mungkin langsung nanti bisa kalian buktikan. Kalau di PLP PLP 1 masih mengobservasi ya. Udah masuk ya? Belum. Oh ya, kalian tahun 2024 ya. Iya. Mengobservasi. PLP 2 kan nanti mengajar langsung. Ya seperti saya yang udah mengajar yang periode yang ke-3 bulan ini ya.
saya merasakan langsung bagaimana situasi dalam kelas itu. Saya jadi, oh mungkin Tuhan bisa berkata lain. Mungkin Tuhan berkata lain. Saya pengen sebenarnya ya jadi, saya jurusan PPKN. Jadi PPKN itu ada 3 KDBK, hukum, politik, pendidikan. Saya mengambil skripsi hukum. Ya, selesai sidang saya pengen melanjutkan. Mengambil S1 lagi, sarjana hukum, dan melanjutkan lagi jadi magister hukum. Tetapi apa? Di sini saya tersadarkan kembali, saya ini SPD guru. Saya harus mengajar dulu. Dan tawaran itu udah ada. Jauh saya sebelum sidang, saya udah ngajar. Jadi saya sidang bulan 8. Nah, bulan 8 kemarin. Jadi bulan 7 saya udah ngajar. Jadi kalau saya memang belum sudah. Saya sudah nanti insya Allah kalau jadi bulan 11. Nah, tapi nggak ada istilah infoloker lagi, nggak pengangguran saya. Kenapa? Prinsip itu saya pegang teguh. Apa di hadapanmu itu dulu. Minimal kita memiliki pengalaman mengajar. Kita memiliki pemahaman untuk bisa yang sekiranya nanti mengupgrade kemampuan kita. Kenapa? Loh, jangan pernah, karena rata-rata kan ya anak muda sekarang mungkin maunya yang gajinya 4 juta, 5 juta ke atas. Tidak mungkin kalau tidak dari dasar. Siapa yang menerima Anda gaji 4 juta, 5 juta dengan menggunakan ijazah SPD? Belum ada. Capsya aja pun gajinya segitu, 4 juta sampai 5 juta. Langsung dari Capsya nggak mungkin. Harus dari Kasar. Maka apa? Ya, menjadi guru ini adalah pengabdian tanpa batas. Saya nggak setuju guru tanpa tanda jasa. Mungkin maknanya yang kalian pahami itu ya berbeda. Kalau saya, guru itu harus berjasa. Guru itu memang memiliki jasa. Nah, apalagi dengan melihat siswa yang intik sekarang, kita harus total. Jangan kita menjadi guru. Ini untuk adik-adik. Kalau memang mau jadi guru ya kembalilah, mungkin jalan rezeki kita atau pintu rezeki kita berbeda. Tapi kalau mau jadi guru total, maksud saya total di sini jangan tak acuh melihat siswa kita. Ya saya bisa sekaligus jadi konseling mereka. Mereka cerita kehidupan. Rata-rata mereka kerja jadi penempel ban, begal, becak galon. Iya. Rata-rata ada yang part-time. Jadi mereka menyuruh saya atau mereka menanyakan saya bagaimana caranya untuk bisa dengan kerja ini tetap fokus selanjutnya untuk belajar dan lain-lain. Ya saya jelaskan. Nyambung nggak dengan mata pelajaran sejarah PPKN? Enggak. Tapi itu tentang kunci kehidupan. Yang saya memang alami sendiri sebagai mahasiswa dulu. Ya saya juga kerja, saya juga buka konveksi. Ya baju mahasiswa, alma mater mahasiswa. Saya buka di Dendai. Dengan modal ngomong aja tanpa uang. Ya, jadi beberapa konveksi itu saya ajak kerjasama. Kita kerjasama, Pak. Saya akan mencari konsumen, abang siapkan dengan tempat waktu berapa. Dari situ saya bisa dapat uang tambahan. Kalau mengharapkan dari kampung 200 ya per 2 minggu. Berarti sebulan berapa? 400, mentok 500. Bisa hidup di Medan dengan beda uang kos lah ya. Dengan udah di situ laundry, ya kita nggak nyuci kan gitu. Kadang kan kos itu gitu, nggak bisa menyediakan itu. Laundry, makan, ya kan, angkot. Dulu saya nggak punya kereta, harus kita inisiasi. Ya kan itu saya ajarkan kepada siswa saya. Mereka udah kerja, udah kerja loh. Ya mungkin tidak sinkron dengan jurusannya, tapi ada yang juga sinkron. Ya udah, saya kasih motivasi. Nah hari ini kamu mungkin berdarah-darah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah, tapi ingat masa depan itu akan cerah bagi orang yang mengusahakan.
Nah, kamu tetap harus belajar karena pendidikan itu, proses belajar itu merupakan jalan yang sering orang sukses lewati. Nggak ada orang sukses ya tanpa menempuh jalur pendidikan. Hanya 1, 2, 3 orang. Kan begitu. Jadi kita harus tetap semangat belajar. Ada lagi, Pak, saya orang tua saya sana, saya tinggal sama nenek saya, ini segala macam. Pak, saya kereta saya nggak ada. Pak, angkot kadang gini-gini. Ceritakan absurd semuanya kehidupannya. Tentang pacarnya mau diceritakan. Ya saya kalau tentang seperti itu saya nggak menanggapi. Tapi kalau tentang kehidupannya, tentang ya berapa jajannya segala macam, ya kita ceritakan. Kita bandingkan juga dengan dulu kita. Jadi gurunya harus serba bisa. Kita pahami kondisi anak-anak kita. Supaya apa? Ya mereka mau belajar. Dekat dengan kita, apa yang kita jelaskan nanti itu menjadi motivasi, itu menjadi penyemangat bagi mereka. Jadi doktrin. Oh, kata Pak Sapar harus seperti ini. Nah, kebetulan di SMK PAB itu ya sangat-sangat ya, ini bukan apa, sama-sama memperhatikan siswa. Mulai dari kualitas siswa, kalau ada segala macam perlombaan akan dimasukkan siswa itu. Supaya apa? Mendorong skill, bukan cuma ini, tapi skill-skill di luar itu. Sana banyak ekskul, ada 8 ekskul. Yang terkemuka itu ada silat yang baru juara internasional, Persib band baru juara kabupaten, sampai dengan ekskul pramuka. Semua rata-rata itu semua aktif. Nah, artinya kita menjadi wadah di SMK itu adalah rumah kedua bagi siswa. Nah, di SMK sana ini perlu saya ceritakan. Di SMK sana itu tetap masuk 6 hari, Senin sampai Sabtu, bukan sampai Jumat. Ada masuk pagi, ada masuk siang. Nah, kalau Sobri tadi atau kalau kawan-kawan tadi mau riset ke sekolah sana, saya hari Senin dan Selasa itu masuk sejarah pagi. Kalau siangnya saya udah masuk PPKN. Pagi saya masuk STKJ 1, masuk akuntan, masuk nanti siang udah masuk kelas terakhir. Pagi itu saya udah masuk TFZ. Besoknya Selasa saya masuk akuntansi. Nah, 3 kelas. Itu. Lalu saya akan memberikan terus apa yang mereka tanya, saya siap jawab. Kenapa? Kehidupan saya lebih drastis. Kehidupan saya lebih parah, kehidupan saya lebih sakit. Jadi dengan perbandingan itu